Ya pemirsa, dan untuk membahas mengenai efektivitas PPKM level 4 turunkan kasus COVID-19, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Selamat petang Pak. Selamat petang Pak. Oke Pak Diki. Apakah menurut Anda keputusan PPKM level 4 yang diambil oleh pemerintah Indonesia saat ini sudah tepat untuk dilakukan, Pak? Ya, tepat dan penting ya, dan berat. Berat karena apa? Karena ini menyangkut banyak hal ya. Pertama dari sisi indikator pandemi memang belum ada perubahan signifikan ya, bahkan bicara testing kita belum memadai, bahkan cenderung turun. Jadi laporan kasusnya yang menurun, bukan kasusnya yang menurun. Karena terlihat dari test positivity rate yang masih tinggi, jauh di atas 10%, itu artinya bahwa banyak kasus infeksi yang belum terdeteksi, termasuk yang diperkuat dengan status community transmission kita atau level oleh WHO bahwa kita ini dari sejak April 2020 sampai sekarang leveling kita ini masih di level penularan di komunitas. Arti dari penularan komunitas adalah negara tersebut atau wilayah tersebut itu tidak bisa atau belum berhasil mendeteksi sebagian besar kasus infeksi dan juga klaster yang ada yang terjadi. Yang artinya yang ditemukan dan dilaporkan oleh pemerintah itu adalah sebagian kecil dari kasus yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu ya jangan heran kalau angka kematian itu ya terjadi banyak di rumah-rumah termasuk infeksi yang belum terdeteksi. Ini diperkuat lagi dengan memang strategi testing kita yang pasif ya. Pasif ini artinya yang memang datang ke fasilitas kesehatan dan itu pun saat ini terbatas ya, dan juga dia sedikit ya, tidak banyak testingnya. Jadi inilah yang artinya sekali lagi penurunannya adalah penurunan laporan kasus, bukan penurunan kasus, dan ini yang harus menjadi catatan serius kita semua. Oke, berarti bisa dikatakan kasus positif yang saat ini ada di Indonesia ini bukan karena pemerintah aktif dalam tracing ya Pak ya, tapi memang karena turun saja tracingnya ya Pak? Ya, betul, testing dan tracingnya yang turun, dan ini sebetulnya secara sederhananya bisa terlihat dari angka kematian 1.000 saja, ya, angka kematian 1.000 saja itu sudah menunjukkan, bahkan kalau sekarang saja kan sekitar 1.500 kematian kemarin ya, tanggal 3 Agustus. Nah itu saja berarti 3 minggu lalu atau awal-awal kita memberlakukan PPKM itu ada sekitar lebih dari 150.000 kasus infeksi yang berkontribusi pada 1.500 kematian ini 3 minggu lalu. Nah padahal sejauh ini kita paling tinggi melaporkan ya paling 47 atau 50.000 kasus infeksi. Berarti ada 2-3 kali lipat kasus infeksi yang memang belum terdeteksi di masyarakat. Itu karena angka kematian itu kan real. Angka kematian itu nggak sulit untuk walaupun angka kematian kita masih di bawah angka yang sebenarnya, jauh lah di bawah, mungkin 2-3 kali lipat di bawah itu. Nah, namun setidaknya yang ada kematian itu sudah menunjukkan bahwa ada kasus infeksi yang begitu banyak, yang tadi 150 ribuan itu yang tidak terdeteksi dalam masa PPKM darurat ini. Oke. Dan sempat terjadi fenomena juga ya Pak di Indonesia bahwa banyak kasus kematian saat para warga yang terpapar COVID-19 ini meninggal saat berada isolasi mandiri ya Pak di rumahnya masing-masing. Apakah ini menjadi salah satu penyumbang kematian terbesar sejak diberlakukannya PPKM darurat Pak? Betul, dan ini akan terus meningkat pada 2 minggu ke depan ya, karena kematian ini adalah proses kronis ya, kurang lebih 3 minggu dari proses seseorang itu terinfeksi. Bahkan dalam salah satu perhitungan kematian itu bisa dikontribusi dari sekitar
satu kematian 3.500 kasus infeksi. Itu Oke. rata-rata secara statistik. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah untuk konteks Indonesia, kematian yang di rumah-rumah ini kan terjadi karena sekali lagi bicara konteks masyarakat Indonesia, walaupun bor turun ya, tingkat hunian rumah sakit turun, tapi masyarakat Indonesia bahkan jauh sebelum pandemi ya, sampai 2019 survei BPS itu menunjukkan sekitar 78% ya, hampir 80% penduduk Indonesia kalau sakit di rumah saja, ngobatin sendiri, pulang ke kampungnya, pulang ke rumah orang tuanya. Itu fakta dan itu didukung oleh survei yang mengadakannya BPS 3 tahun terakhir. Trennya meningkat, bahkan ketika situasi pandemi dengan adanya stigma itu yang mengobati sendiri dan diam di rumah saja tidak mau ke vaskes itu meningkat jauh di atas 80% ya, setidaknya 80%. Nah, ini saja sudah menunjukkan kalau ada penurunan kasus hunian rumah sakit ya tidak bisa kita langsung berlega hati begitu saja, karena kita harus aktif menemukan kasus ini di rumah-rumah, karena yang ke rumah sakit itu ya 20%-nya saja, 80%-nya di rumah-rumah gitu. Nah, 80% yang di rumah-rumah inilah kalau tidak cepat ditemukan dengan testing, dengan tracing, dengan visitasi, ya yang terjadi adalah kematian yang banyak gitu, karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya mungkin harusnya tidak boleh melakukan isolasi mandiri karena risikonya. Nah, inilah pentingnya peran ya 3T tadi dengan visitasi tadi untuk mencegah adanya orang-orang yang berisiko tinggi dan atau harusnya tidak melakukan isolasi mandiri menjadi mengalami status perburukan dan menyebabkan kematian, dan itu yang akhirnya terjadi keterlambatan dideteksi, terlambat dirujuk, terlambat ditangani. Oke, berarti di Indonesia ini kasusnya justru berubah ya Pak, yang tadinya bornya sangat penuh, tapi sekarang sudah melandai, justru kita jaga lengah ya Pak ya, karena sebenarnya masyarakat Indonesia ini banyak yang isoman di rumah ya Pak, dan tidak terdeteksi oleh pemerintah. Berarti bisa dikatakan juga angka positif yang diedarkan selama ini dihadirkan ke masyarakat ini sebelum tentu sepenuhnya betul ya Pak ya, dengan jumlah yang ada di masyarakat. Sangat jelas nggak betul. Saya bisa sampaikan sangat jelas tidak betul. Karena apa? Karena tes positivity rate-nya jauh di atas 10%. Kecuali kalau tes positivity rate itu misalnya paling tinggi 5%. Saya bisa, ini bisa lah benar. Tapi kalau tes positivity rate-nya ini jauh di atas 10%, ya berarti pandemi kita belum terkendali, dan angka kasus atau laporan kasus harian ini ya tidak bisa mencerminkan atau dianggap mencerminkan situasi yang sebenarnya. Oleh karena itulah kita harus segera melakukan perbaikan dalam masa PPKM yang diperpanjang ini. Jangan sampai ya kita mengulang-ulang terus, karena jadi jebakan. Itu yang disebut sebagai jebakan pandemi. Karena apa? Ketika melakukan pembatasan apapun itu namanya, kita melupakan esensi dari penguatan selama pembatasan itu, strateginya yaitu di 3T. Berarti bisa dikatakan sejauh ini efektivitas PPKM level 4 dalam menurunkan kasus COVID positif 19 di Indonesia ini belum bisa terlaksana dengan betul ya Pak ya? Belum signifikan. Dampaknya ada, tapi belum signifikan ya. Karena apa? Karena tren angka kematian tinggi dan tes positivity rate-nya masih jauh di atas 10%. Jadi berapapun di atas 10%, maknanya sama, yaitu tidak terkendali. Tapi kalau kita sudah katakanlah di bawah 10% lah, nggak usah sampai 5%, di bawah 10% lah, antara 8 atau 10%, nah itu sudah ada, kita bisa lebih memiliki confidence bahwa respon kita sudah di arah yang benar dan relatif cukup kuat. Oke, baik Pak Diki, kita akan jeda sebentar ya Pak ya? Ya. Oke, baik pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan kembali lagi usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Saat ini masih bergabung dengan kami Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Oke,
Oke, Pak Diki, kita akan lanjutkan lagi Pak dialog kita. Oke. Lalu Pak, apa saja yang menjadi target atau KPI dalam pelaksanaan PPKM level 4 kali ini, Pak? Ya, terutama yang harus jadi target adalah dalam menurunkan angka reproduksi dan test positivity rate. Jadi mengarah pada, kalau angka reproduksi itu harus mengarah pada di bawah 1, itu harus dijadikan target. Kemudian test positivity rate harus paling tinggi 5%. Nah, itu adalah angka yang menjadi indikator, disebut indikator awal. Sedangkan di indikator akhir yang harus menjadi target adalah menurunnya tingkat hunian rumah sakit, terutama dalam hal ini adalah di ICU dan penggunaan ventilator ya. Selain juga ruang isolasi. Itu satu paket rumah sakit. Kedua, ini yang penting juga adalah menurunnya angka kematian. Menurunnya angka kematian, dan itu sifatnya harus menetap trennya dalam 14 hari atau 2 minggu. Jadi bukan naik turun angka kematiannya, bukan begitu, tapi harus menetap dalam 2 minggu itu trennya terus menurun dan di tengah sistem pelaporan yang benar. Jadi 2 hal ini, artinya indikator awal yang 2 tadi, kemudian indikator akhir 2 yang tadi ya, antara hunian rumah sakit dan juga angka kematian, itu menjadi sangat penting dijadikan satu penilaian performa yang komprehensif. Dan ini sifatnya harus dilakukan ke semua provinsi oleh semua kabupaten kota. Karena nasional itu pemerintah pusat itu akan menerima agregat dari kabupaten kota. Itu sifatnya memfasilitasi dan memberikan dukungan, terutama dalam masa ini ya, ketika kita bicara epicentrum yang terjadi di Indonesia saat ini dikontribusi oleh Jawa, Bali, Madura. Betul. Itu yang saat ini terjadi. Dan Indonesia, ingat, Indonesia ini ada negara kepulauan besar, banyak pulau-pulau besar. Nah, yang akan berkontribusi berikutnya adalah pulau-pulau lain. Sehingga selama PPKM ini, apa yang tadi saya sampaikan di indikator performance itu harus dilakukan oleh semua daerah, terutama juga yang di luar Jawa ini, yang jangan sampai mengalami hal yang sama seperti hal yang terjadi di Jawa, karena akibatnya akan jauh lebih besar untuk luar Jawa, karena mereka memiliki kapasitas atau sistem kesehatan yang jauh lebih lemah daripada di Jawa. Ya, berarti kemarin dengan diadakannya PPKM di Jawa dan Bali saja, ada 5 provinsi yang melonjak kasusnya ya Pak ya, di luar Jawa dan Bali. Ya. Dan inilah sekali lagi kenapa dalam beberapa waktu terakhir saya sampaikan, ketika saya diwawancari media asing ya, terkait bukan hanya Indonesia sebetulnya, karena saya memberi masukan ini bukan hanya untuk Indonesia, juga negara ASEAN lain, termasuk juga beberapa negara luar, ya, termasuk di Australia sendiri saat ini. Nah, kita memiliki potensi sebagai negara yang masuk dalam kelompok keluar terakhir dalam situasi krisis pandemi ini. Karena apa? Karena pertama adalah memang respon kita belum memadai, dan itu terlihat dari sekali lagi tadi indikator awal itu test positivity rate ya, yang masih jauh di atas 5%, dan kedua kalau bicara angka reproduksi ini yang memang masih menjadi tanda tanya karena minimnya testing. Kedua juga masalah angka kematian di indikator akhir itu yang begitu tinggi. Nah, selain itu kita ini adalah negara kepulauan dan masing-masing pulau ini akan memiliki kurva pandemi yang berbeda, bervariasi, dan itu tentu variasinya akan bergantung pada respon 3T 5M vaksinasi tadi. Jadi ini yang akan menentukan bagaimana akhir dari pandemi kita. Dan sayangnya sejauh ini yang terjadi adalah bahkan dalam 16 bulan pertama pandemi kita, WHO itu yang secara rutin mingguan mengeluarkan laporannya, penilaiannya, evaluasinya, itu hanya selalu menempatkan Jakarta, Yogyakarta, terutama 2 ini yang masuk dalam kategori wilayah yang merespon baik ya, dengan 3T yang memadai. Nah, ini yang tentu mengkhawatirkan karena artinya
wilayah-wilayah, bahkan jangankan yang di luar Jawa, yang di Jawa sendiri 3 provinsi besar itu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu tidak memadai meresponnya, sehingga angka kasus infeksi yang ada di masyarakat, kematian yang ada di masyarakat jauh lebih besar daripada yang dilaporkan. Nah, inilah yang menjadi masalah sejauh ini dan harus diperbaiki dalam masa PPKM perpanjangan ini. Oke, berarti jika target dalam PPKM level 4 ini tidak terpenuhi, Pak, berarti ada kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melakukan PPKM level 4 ini ya, Pak ya? Ya, ini yang tentu akan memberatkan bukan hanya pemerintah, terutama masyarakat kecil ya, karena mereka akan berat dari sisi kehidupan sosial ekonominya, dan inilah yang disebut dengan nanti jebakan pembatasan atau jebakan lockdown ya, karena kita melupakan esensinya. Esensinya adalah seperti sekarang saya sedang lockdown nih, saya di rumah nih sudah hari ke-5 ya. Karena ada temuan kasus 6 kasus infeksi di masyarakat. Nah, karena memang di pemerintah Australia ini meresponnya cepat, tepat, kuat sejak awal, jadi nggak membiarkan kasus berkembang banyak, mereka lakukan lockdown. Lockdown ini per minggu akan dievaluasi berhasil tidak mengoptimalkan 3T-nya. Jadi dari 6 kasus itu satu kasus itu bisa yang dilacak dan di testing bisa ribuan. Tidak hanya kalau Indonesia kan ditargetkan 15, 20 ya. Atau kalau Vietnam 100 atau 200. Jepang juga begitu. Tapi kalau di sini itu bisa 5.000, 6.000 sampai 10.000 dari satu kasus, karena ingin mencegah. Jadi kalau misalnya saya kontak dengan orang yang terkena COVID, nah, saya masuk lapis 1. Nah, nanti yang kontak dengan saya, misalnya saya kontak dengan Mbak Danu nih, kontak lapis kedua, terus ditanya, dan Mbak Danu kontak siapa lagi? Sehingga artinya meminimalisir sekali potensi bahwa orang itu membawa virus. Ada orang yang kelolosan dan membawa virus. Itu yang harus dilakukan. Makanya tracing dan testing itu 2 kombinasi yang luar biasa penting dalam mengendalikan pandemi ini. Dan dilanjut dengan adanya isolasi karantina yang efektif. Sehingga semua yang dalam kasus kontak itu harus melakukan isolasi karantina. Isolasi itu kalau yang bergejala, karantina yang tidak bergejala. Dan lamanya sama, 14 hari. Itulah sebetulnya strategi yang sangat mendasar dan relatif cukup murah. Tapi masalahnya, itu hanya bisa dilakukan kalau kita temukan si musuh kita. Apa itu? Yang virus itu. Bagaimana kita mau menang melawan perang ini kalau musuh kita, yang menjadi musuh kita ini virus, bukan orang ya. Virus itu tidak kita temukan dengan cara apa? Ya testing, tracing tadi. Itu logika sederhananya sebetulnya. Tapi masalahnya kalau sudah besar ya berat sekali. Oke, lalu Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana perbandingan untuk penanganan COVID-19 sendiri di Australia dan Indonesia? Ya, sebagai contoh saja ya, dalam merespon dari hal pertama atau saat pertama kita mengalami pandemi, itu kalau Indonesia kan penuh dengan penyangkalan, bahkan Menteri Kesehatannya saat itu juga kan meremehkan ya, dan beberapa pejabat. Tapi berbeda kalau di sini Australia, bahkan di Januarinya mereka sudah melakukan preemptif namanya, respon di mana bahwa dalam setiap penerbangan dari luar negeri itu dites di pesawat, ditesnya di pesawat sebelum turun masuk ke bandara, dan disitulah mereka hanya menemukan kasus pertama mereka. Tapi yang terjadi kita kan saat itu tidak seperti itu dari respon pertama. Jadi respon pertama yang cepat, tepat, kuat itu akan berpengaruh dalam mengurangi beban ke belakangnya, sehingga kasus-kasusnya kan nggak banyak. Bahkan ketika ditemukan kasus yang jumlahnya lebih dari katakanlah 20, itu lockdownnya bisa sampai hampir 2 bulan saat itu, dengan tentu akhirnya penguatan di 3T itu, dan akhirnya dampak terhadap sosial ekonomi kecil sekali. Kita sekolah, perdagangan, ekonomi semua tidak ada terganggu di Australia. Dan hal ini pun jangan dianggap itu Australia negara maju. Vietnam
Vietnam itu negara sama lah dengan Indonesia. Itu pun melakukan respon awal yang cepat, tepat, kuat. Dan akhirnya mereka sekarang salah satu di Asia itu negara yang pertumbuhan ekonominya jauh lebih meningkat bahkan dari. Nah, ini saja sudah membuktikan bahwa kalau kita bisa setia ya terhadap strategi dari pandemi itu, yaitu dengan menemukan kasus secara cepat, tepat, awal itu, kemudian meresponnya dengan testing, tracing, dan juga isolasi karantina, itulah yang akan mengantarkan percepatan pemulihan, pengendalian maupun pemulihan situasi di satu negara atau wilayah. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Bapak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia untuk waktunya di petang hari ini, Pak. Selamat malam dan